Oh, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan buat video tutorial untuk praktikum pada chapter 2 mata kuliah pemrograman multimedia interaktif. Nah, di sini untuk chapter 2.1 kita skip aja ya, karena ini cuma kamera manajemen doang. Kita bakal lompat ke bagian 2.12 yang buat 4 kamera grid view. Oke, di sini step pertama itu kita buat scene baru aja. Kita di scene, kita beri nama opsional, terserah kalian. Oke, di sini kita punya 4 kamera. Di sini kita punya scene kosong maksudnya. Di sini masih ada satu kamera. Kita duplikat aja. Bisa kontrol D. Jadi 4 kamera. Oke. Di kamera ini kita buat namanya agar enak untuk positioningnya. Top left, top right. Sama bottom right. Oke. Oke, di sini kalau kita lihat ini masih dalam satu view yang sama semua. Kita akan buat view-nya menjadi grid 4 seperti ini. Oke, pertama-tama kita bakal di kamera top left ini posisinya samain yang kayak gini. Kalian bisa cari di kalau di Unity 6 itu di bagian output viewport peak. Oke, kita bakal posisinya min 5. Sebenarnya ini opsional dulu. Kalian bisa masukin yang position kamera. Tapi kita akan langsung buat jadi 4 grid kayak gini. Jadi langsung kita masuk ke viewport aja. 0005. Oke, berarti oke sama 05 kecuali exit. Nah, bisa kita lihat di sini ya udah berada di kiri atas top left ini. Kita setting juga untuk top right. Ini ada di 05 semua. Oke. Di sini udah bisa lihat atasnya. 0,5 0,5 dan ini 0,5. Nggak terlalu kelihatan ya kalau posisinya belum diubah. Oke, di sini bisa kita lihat. Di sini walaupun belum saya start tapi udah kelihatan. Di sini ada di top left, kamera top left, top right, bottom left, sama bottom right. Jadi di sini kameranya itu ada 4 gini, 4 grid. Oke, next kita bakal buat yang namanya minimap. Oke, kita hapus aja yang ini tadi. Kita bakal buat minimap. Kita tambahin kamera dulu lah. Oke, di sini kita pertama-tama buat 3D object biar enak dilihat. Di bagian 3D object kalian bisa pakai plan, gedein aja. Oke, terus di plan kita bakal kasih 3D object cube. Di sini teksturnya opsional lah ya untuk tekstur.
Ini udah kita buat kotakan kayak gini. Terus kita bakal set angle kamera buat main kamera. Segini lah. Kelihatan. Ini cukup. Oke. Kurang lebih segini aja kita kasihnya. Nah, next kita bakal buat kamera satu lagi sebagai minimap. Kita kasih nama minimap kamera. Kita bakal set angle-nya itu ada di atas. Kita cek. Oh, VAR-nya kalau nggak kelihatan bisa kita tambahin. Di sini aperture jadi 2000 biar dia lebih panjang rendernya. Oke, kurang lebih segini. Di sini ada main kamera sama minimap kamera. Next di sini kita bakal buat tadi render tekstur. Jadi untuk nampilin map di UI-nya, kita beralih ke tampilan 2D dulu. Kita buat di UI bagian kanvas itu ada raw image. Kita pilih yang ini, bukan yang image tapi raw image. Oke. Oke, di sini raw image anchor-nya bisa kalian atur-atur posisinya nanti. Oke, next kita bakal buat yang namanya buat render tekstur. Nah, kalian klik kanan di bagian project di sini, create pada bagian rendering, kita pilih render tekstur. Kita buat minimap render. Namanya terserah sih. Untuk size-nya kita turutin di sini aja, yaitu berapa tadi? 512 kalau oh ya 512 512 kali 512 kali 512. Oke. Nah, setelah itu pada raw image kita bisa drag and drop render teksturnya. Dan di yang di minimap kamera kita tambahkan render teksturnya di bagian ini output tekstur. Kita drag and drop ke sini. Oke, di sini udah tampil kan? Bisa disesuaikan lagi buat size-nya. Taruh sini aja. Oke. Kegedean. Kita kecilin lagi. Sebenarnya kalian bisa pakai anchor di bagian ini kalau mau rapi. Oke, kita coba tes play. Nah, kurang lebih di sini. Jadi ini bakal nampilin perspektif dari atas dari cube ini. Fungsinya jadi kayak minimap. Kalau kita geser coba, nah dia bakal ikut geser. Bakal ikut pindah. Oke, next kita bakal buat audio source video player. Oke, untuk import audio kita sebenarnya cuma buat empty game object, klik kanan pada hierarki, kita create empty, kita buat yang namanya audio source. Kemudian pada komponennya kita tambahin yang namanya audio source. Nah, di sini bisa kita pilih. Dan ini bisa kita looping atau play on awake. Play on awake itu jadi kalau scene ini diputar, dia langsung muncul audionya, langsung keluar.
Kita bakal pilih udah resource-nya kayak gini. Oke, seperti yang kayak di sini. Next kita akan play. Nah, di sini audionya sudah muncul. Next kita bakal buat import dan playing video. Untuk import video sebenarnya sama aja kayak kita import gambar, yaitu tinggal drag and drop, atau kita bisa klik kanan di sini kemudian import new asset. Tapi itu ribet, mending drag and drop dari Explorer ke sini aja. Oke, kita di sini disuruh buat, oh ini videonya langsung di main kamera. Jadi kita hapus saja yang tadi biar nggak usah buat apa-apa. Kita di main kamera tadi ya. Kita bakal buat kamera baru aja. Nah, di main kamera ini kita tambahin di output output tekstur ini nggak usah deh. Kita buat video player dengan video clip. Video clip ini video yang udah aku masukkan tadi. Kemudian di render mode-nya jangan lupa dari kamera far plane jadi near plane. Oke, kita coba cek. Nah, jadi kurang lebih kayak gini nanti. Oke, next kita bakal buat yang, oh iya, ini kan tadi di kamera ya. Kita hapus dulu aja, remove komponen. Kita bakal buat yang videonya itu muter di canvas. Jadi bisa kita buat di UI, kita tambahin raw image. Ya, raw image buat ngerender teksturnya. Video. Nah, kan di sini udah kita nambahin raw image ya. Kita buat video source. Dan video player, video klipnya yang ini. Nah, di sini ada yang namanya render tekstur yang kayak tadi. Kita buat lagi create render tekstur. Kita beri nama video render. Oke, untuk size kita atur default aja 1920 1920 kali 1080. Untuk canvas atur aja. Apakah kebesaran? Sepertinya iya. Jadi kecilin aja. Kita position di 00 aja. Oke. Jadi kayak gini. Jadi nanti videonya akan tampil di raw image ini. Ini hanya prototype ya. Nah, kemudian di video source kita drag and drop yang video renderer ini ke sini. Render texture. Oke. Setelah itu di bagian canvas di raw image yang buat video tadi yang ini kita drag and drop juga video render teksturnya ke sini. Oke, coba kita play. Nah, jadi seperti itu. Kita juga bisa nambahin play and stop secara manual ataupun pakai script kayak gini. Play, pause, dan lain-lain sebagainya. Untuk nambahin play stop bisa dicoba sendiri sih. Kalau yang manual itu kalian tinggal buat UI image UI button. Contoh ini play aja deh. Sini bakal ada button play sama stop.
Sini button stop. Nah, di sini kan ada button nih, button play sama stop. Ini kita geserin apa jadi dua button aja biar enak. Oke, nanti di sini kalau play dia akan nge-play dan stop akan stop. Play and stop. Nah, sebelumnya di bagian video source yang ini tadi kita matiin dulu. Ini matiin play on await. Nah, jadi dia nggak bakal muter sebelum tombol play ini diputar. Oke, play. Kita manualnya di event one click bisa kita buat gini aja. Video player terus play. Video player stop. Pause. Nah, pause atau stop ya? Kita stop aja deh. Oke, jadi di sini videonya nggak muter dulu sebelum kita klik button play. Coba kita stop. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk play and stop secara manual, untuk script yang pakai script bisa dicoba sendiri di sini. Kemudian ini ada audio source, volume slider, progress slider, dan lain sebagainya. Oke, di sini kita akan ini yang play and stop video no script yang tadi. Oke, di sini kita akan buat slider. Di sini ada apa aja nih? Slider video sama slider audio ya. Kurang lebih sih sama aja buat slider. Kita langsung buat slider itu kayak praktikum sebelumnya yang di kelas. Untuk audio dan video kurang lebih sama. Kalian tinggal drag and drop bagian ininya. Kita akan langsung masuk ke Firefab. Jadi audio ini settingan audio bakal kesimpan di semua scene. Jadi dia bakal don't destroy on lock. Jadi dia nggak hancur walau kita pindah scene, simpelnya gitu. Untuk script bisa diakses nanti di sini aku kumpulin. Nah, kita coba buat. Ntar kita buat di sini ini aja lah. Di scene sebelumnya, scene mana ya? Scene 1. Oke, di sini kan sebelumnya udah ada nih yang buat sound script nih. Di sound script kalau mau buat slider, kita remove komponen aja dulu. Kita bakal tampilin ini. Oke, jadi kita tambahin dua slider dulu. Slider ini untuk volume, progress, dan lain sebagainya. Di sound script kita tambahin Zetchill sound slider kalau nggak salah. Apa sih scriptnya? Slider. Slider video. Oh, ini slider audio. Kita tambahin drag and drop yang Zetchill slider audio. Nah, ini kan ada audio source. Audio source kita buat yang ini. Di game masukin audio source-nya di game objek baru. Pada setting salah. Di sound script, nah kan ini volume slider. Volume slider yang ini yang kita masukin. Kita pilih aja dari sini yang slider. Terus yang progress slider itu untuk kayak nampilin panjang pendeknya audio itu deh. Pokoknya nanti intinya kayak skip video ataupun audio. Bisa kita drag and drop ke sini atau pilih lewat sini. Dan bisa kita coba. Nah, jadi gini. Sebentar. Nah, kecil, besar, kecil, besar. Progress bisa kita skip.
Nah, jadi bisa digunain buat video, tapi pakai yang Zcil, Zcil yang video ya, yang slider video. Nah yang ini. Kita cek coba isi yang. Nah, di sini ada video playernya yang mana, kurang lebih kayak gini tadi. Kemudian slidernya sama progress slidernya. Oke, untuk audio yang sama video kurang lebih sama aja. Kemudian kita akan masuk ke yang player pref. Jika kita buka di player pref ini, scene 1. Oh ya, pastiin scriptnya itu di root object. Jadi dia nggak dalam chill parent ini. Kan ini parent, ini chillnya. Tadi ada salah pengimplementasian. Seharusnya di apa buat background itu dalam satu objek yang sama dengan script ini. Jadi kita tambahin di sini audio source. Kita tambahin source audionya, kemudian kita drag and drop game object ini ke sini. Nah, oke. Kita apply. Nah, coba kita tes di setting. Kita volumenya segini. Kita apply. Nah, oke. Kita udah pindah sini di new 1 tadi di scene 1. Nah, di sini ada destroy unload. Jadi game object yang tadi kita buat itu nggak ke destroy. Nih, masih ada di sini nih. Yang game object sound script. Jadi dia bakal tetap jalan walaupun kita pindah scene. Di sini ada missing slider karena memang slidernya tidak ada. Oke, tidak ada di scene ini maksudnya. Dan slidernya tidak kita jadikan satu di sini. Oke, next ini adalah scene transition, bisa dicoba sendiri. Ini mudah sih buat event button. Splash screen sudah di praktikum minggu sebelumnya. Keypress. Oh, ini tinggal ditambahin event buat di button biasanya untuk apa skip splash screen. Kalau ini pakai on key. Oke. Kurang lebih untuk modul 2 itu kayak gini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyain lagi. Untuk modul 3 besok kita belum masuk ke sini nanti. Insya Allah saya akan buatin video tutorialnya lagi kalau sempat. Ya mungkin segitu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.